all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Daging panggang, roti panggang, sayuran lada, cabai, prem asam dan rebusan dari daging sapi menjadi makanan yang lezat untuk Huo Yuhao dan teman-temannya. Di Shrek Academy, Huo Yuhao agak selektif tentang makanan yang dia makan. Sementara dia tidak pilih-pilih, dia harus mengakui bahwa keterampilan kuliner Juzi layak. Acara makan membantu mereka bertiga untuk ikatan, dan mengurangi jarak antara tiga siswa baru. Begitu, saya benar. Makanan Suster Juzi memang enak. Mari kita lihat apakah Anda berani menyinggung kami di masa depan. Jika bukan karena kebaikan Suster Juzi, kami tidak akan memberikan makanan ini kepada Anda, Keke memberitahunya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Sister Keke, tolong jangan terus memikirkan kejadian itu hari itu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memasak makan malam saja, sebagai bentuk permintaan maaf kepada Anda dan Sister Juzi? Petik 2. Kamu bisa memasak? Juzi dan Keke bertanya bersamaan. Sementara wajah Juzi dipenuhi dengan rasa ingin tahu, wajah Keke penuh keraguan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, setelah saya coba, Anda akan tahu. Ketika saya pertama kali datang ke Shrek Academy, saya bertahan hidup dengan menjual ikan bakar. Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana mungkin seorang anak yatim seperti saya membayar biaya sekolah? Petik 2. Ketika mereka mendengar kata yatim, tatapan kedua gadis itu menjadi lembut. Perubahan emosi Juzi adalah wajar, tetapi Keke lebih baik menyembunyikannya. Namun, perubahan matanya tidak bisa lepas dari pengamatan Huo Yuhao. Mereka memang dua senior yang baik hati. Oke. Kamu yang bertanggung jawab atas makan malam. Namun, untuk menjaga kesegaran mereka, saya tidak membawa banyak makanan. Ketika kami tiba di pegunungan Jingyang, kami mungkin harus puas dengan apa yang kami temukan di sana. Petik 2. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Ini bukan pertama kalinya Juzi dan Keke pergi ke pegunungan Jingyang. Ketika mereka terbang, Juzi memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa dos dan larangan. Rentang Gunung Jing yang menyerupai laba-laba besar. Pegunungan tengah menempati ruang yang luas, dan mereka bercabang di 8 arah yang berbeda, seperti kaki laba-laba. Cabang-cabang mengelilingi pegunungan tengah, melindunginya. Tidak banyak binatang buas di cabang, yang kaya akan sumber daya mineral. Namun, gunung-gunung di tengahnya penuh dengan binatang buas, dan banyak dari mereka yang kuat, terutama di sekitar puncak Jingyang. Petik 2. Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan kekuatan kekaisaran Sun Moon dan kemajuannya dalam teknologi alat jiwa, tidak akan sulit bagi mereka untuk memanfaatkan sumber daya dari Jingyang Peak, kan? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan puncak Jingyang. Di benua itu, hutan bintang besar Do dekat Akademi Shrek tidak diragukan lagi merupakan daerah berkumpul paling utama bagi makhluk buas jiwa, tetapi puncak Jingyang jelas berada dalam 5 besar dunia. Untuk memanfaatkan sumber daya di sini, orang perlu menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk membombardir tempat ini. Meski begitu, binatang buas akan membalas dengan marah, dan akan ada banyak korban. Sementara sejumlah besar sumber daya mineral dapat ditemukan di pegunungan Jingyang, kita dari Kekaisaran Sun Moon memandang binatang buas sebagai sumber daya yang berharga juga. Karena mereka adalah sumber daya yang berharga, kita tidak dapat mengeringkan kolam untuk mencari ikan. Lagi pula, dalam hal binatang buas, Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan 3 negara besar di benua Douluo.
Rentang Gunung Jing yang berisi sejumlah besar binatang buas di negara kita, dan kita lebih tertarik pada pelestarian. Karenanya, meskipun mengetahui bahwa ada banyak sumber daya mineral yang berharga, kami hanya akan mengeksploitasi yang ditemukan di cabang-cabang. Namun, kami telah menempatkan pasukan besar di dekat pegunungan Jingyang. Di sini, Juzi tiba-tiba berhenti. Dia menatap Huo Yuhao dan tersenyum. Aku tidak bisa memberitahumu lebih lanjut, ini adalah rahasia militer. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya tidak ingin tahu apa-apa tentang militer. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Keke berkata, kami sudah mengatakan begitu banyak kepada Anda, tidakkah Anda harus berbagi sedikit tentang diri Anda? Anda hanya memiliki 3 cincin jiwa, jadi mengapa Anda begitu kuat? Kekuatan apa yang Anda gunakan hari itu? Petik 2. Melihat ekspresi penasaran di wajah kedua gadis itu, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, saya adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar. Ketika mereka mendengar 4 kata, Tuan jiwa berjiwa kembar, Juzi dan Keke tidak bisa tidak membuka mata mereka lebar-lebar. Mata Keke hampir berkilauan ketika dia berkata, wah, Tuan jiwa berjiwa ganda bukanlah mitos. Tidak heran kau begitu kuat. Petik 2. Kedua gadis itu lebih terkejut daripada yang diperkirakan Huo Yuhao. Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Apakah tidak ada tuan jiwa berjiwa kembar di Kekaisaran Sun Moon? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bisa yakin. Dalam sejarah Kekaisaran Sun Moon, tidak pernah ada tuan jiwa berjiwa kembar. Bahkan di benua Douluo, itu dianggap langka. Petik 2. Keke lebih bersemangat ketika dia berkata, katakan, apa perbedaan antara dua jiwa Anda? Apa jiwa bela diri Anda? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Mungkin itu karena dia, Wang Dong dan Xiao Xiao semuanya adalah penguasa jiwa berjiwa kembar, tetapi dia tidak terlalu memikirkan statusnya sebagai guru jiwa berjiwa kembar. Selanjutnya, ia tidak dilahirkan dengan jiwa kedua. Sebagai gantinya, Skydream Ichewom memberikannya padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari apakah itu Skydream, Ice Empress, atau Electrolux, mereka semua diam. Kadang-kadang, ketika dia mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka akan melepaskan beberapa kekuatan tersegel untuknya. Namun, lebih dari itu, mereka tidak benar-benar berdampak besar padanya. Alih-alih, tampaknya mereka ingin dia membaik sendiri. Namun, Huo Yuhao jelas bahwa Permaisuri Es, Skydream, dan Electrolux adalah sumber utama dukungan dan perisai sejatinya. Mereka takut dia akan terlalu bergantung pada mereka, dan karenanya mereka jarang muncul. Dalam 2 tahun terakhir, mereka senang dengan kemajuannya. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe spiritual, dan jiwa bela diri tambahan saya adalah tipe S. Saya memiliki kekuatan jiwa peringkat 40. Namun, karena saya tidak dapat menemukan binatang jiwa berjenis spiritual yang sesuai, saya belum menambahkan cincin jiwa. Petik 2. Tidak heran 3 cincin jiwamu begitu kuat. Juzi berkata dengan kaget, kamu tidak hanya memiliki 2 jiwa bela diri, tetapi kekuatan jiwamu juga berada di peringkat 40. Jiwa bela diri tipe spiritual, itu memang langka. Sekolah telah mencari seorang guru jiwa tipe spiritual, meskipun saya tidak tahu untuk apa. Petik 2. Jantung Huo Yuhao tidak berdetak. Dia menyadari bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk mengikuti kedua gadis ini. Mungkin Guru Xuan akan lebih berhati-hati dan mencegahnya mengetahui terlalu banyak tentang pekerjaan batin Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Bulan Jiwa, tetapi Juzi dan Keke jauh lebih tidak dijaga terhadapnya. Apapun yang mereka katakan tanpa berpikir akan membantu dia. Jadi, apa keterampilan jiwamu? Terutama yang mendistorsi sinar cahaya di sekitarnya yang membuatku tidak membidikmu dengan jelas, Keke bertanya dengan rasa ingin tahu. Juzi mengerutkan kening dan berkata, Keke, adalah tabu untuk bertanya kepada seorang guru jiwa tentang keterampilan jiwanya. Namun Huo Yuhao menjawab dengan acuh tak acuh, itu adalah salah satu keterampilan jiwa pelengkap saya,
yang disebut interferensi spiritual. Melalui kekuatan spiritual saya menggunakannya untuk memengaruhi Anda. Siapapun yang berada dalam radius gangguan spiritual saya akan menurunkan akurasi. Hanya mereka yang kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari milikku akan kurang terpengaruh. Petik 2. Keke menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, jadi apa radius dari interferensi spiritual Anda? Huo Yuhao tersenyum dan tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawabnya. Ini adalah rahasia sejatinya. Chu Zi menatap Keke, yang menjulurkan lidahnya dan berhenti bertanya. Jelas, dia tahu bahwa dia juga sudah berlebihan. Ketika langit barat berubah menjadi senja yang indah, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Dari jauh di atas langit, orang bisa mengatakan bahwa pegunungan Jing yang menyerupai seekor laba-laba besar, atau gurita, yang terbentang di tanah, megah dan menakjubkan. Sementara mereka berdua mengumpulkan poin untuk binatang buas, Huo Yuhao merasakan bahwa itu berbeda dari Great Stardew Forest. The Great Stardew Forest sepertinya tidak ada habisnya. Namun, di sini orang bisa merasakan aroma mentah dan menakutkan. Dalam hal kedalaman, itu tidak bisa dibandingkan dengan hutan Great Stardew. Namun, itu jelas lebih agresif. Kita akan beristirahat di dekatnya untuk malam itu, dan besok kita akan mencoba alat jiwa. Pada saat yang sama, kami akan mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami dapat menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Anda, kata Chu Zi. Mereka bertiga mendarat beberapa ratus kilometer jauhnya dari kaki pegunungan Jingyan. Mereka menemukan sebidang tanah yang ditinggikan dan memasang tenda di sana. Dengan alat jiwa tipe penyimpanan mereka dapat membawa barang yang cukup untuk mereka semua. 3 orang, 3 tenda. Dibantu oleh Huo Yuhao, mereka dapat dengan cepat mengatur tenda-tenda ini. Keke memandang Huo Yuhao, yang dengan tergesa-gesa mendirikan tendanya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, aku ingat seseorang mengatakan bahwa ini waktunya pertunjukan malam ini. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja, biarkan aku bersiap. Harap tunggu sementara saya melihat apakah ada bahan yang cocok di dekatnya. Semakin segar, semakin baik. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Keke dan Chu Zi melihat cahaya keemasan berkedip dari matanya. Saat mereka melihat sinar keemasan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan yang dipancarkannya. Huo Yuhao melihat ke kejauhan dan perlahan berbalik. Dia memperluas bidang pandangnya. Keke bertanya pada Chu Zi dengan suara rendah, langit gelap, apakah dia menggunakan matanya untuk mencari makanan? Tanpa menunggu Chu Zi untuk membalas, sosok Huo Yuhao berkilauan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Chu Zi menjawab dengan suara rendah, dia memang kuat. Sebelumnya, saya berpikir bahwa seorang guru jiwa tidak dapat dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa dengan peringkat yang sama. Namun, melihatnya sekarang, gagasan ini tampaknya menggelikan. Bahkan sekarang, kita belum melihatnya menggunakan keterampilan jiwa yang kuat. Dengan kecakapan bela dirinya sendiri, ia mampu membuat kita tidak berdaya. Saya berani mengatakan bahwa di alam liar, dan dengan jarak yang cukup, bahkan kita berempat tidak akan menjadi lawannya. Petik 2. Keke mengangguk dan berkata, interferensi spiritualnya menargetkan kami para insinyur jiwa pada khususnya. Saya hanya berharap jari-jarinya tidak terlalu lebar. Petik 2. Chu Zi tertawa dan berkata, dia bukan musuh kita yang sebenarnya. Lagi pula, dia hanyalah siswa pertukaran dari Shrek Academy. Siapa tahu, mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya. Namun, apakah kita benar-benar akan memakan makanannya? Petik 2. Keke terkikik dan berkata, bocah itu bersikeras memasak untuk kami meskipun telah mencicipi makanan Anda untuk makan siang, yang berarti bahwa ia harus relatif terampil, bukan? Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Siapa tahu, mungkin Anda bahkan akan menyadari tujuan Anda menemukan kekasih yang bisa memasak. Petik 2. Chu Zi batuk, dan wajahnya memerah.
Jangan mengutarakan omong kosong. Dia tidak setua itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama kulitnya, Anda akan melihat bahwa meskipun ukuran tubuhnya, wajahnya masih lentur dan awet muda. Rambut-rambut lembut di sisi bibirnya baru saja mulai mengeras. Dia seharusnya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan tentunya jauh lebih muda dari kita. Petik 2. Keke menatapnya dengan aneh dan berkata, "Wow, Sister Juzi, Anda memang jeli." Juzi berkata dengan tidak ramah, "Apa yang ada di kepalamu? Kenalilah dirimu dan kenali musuhmu, barulah kamu bisa menang." Petik 2. Saat mereka berbicara, Huo Yuhao kembali. Tangan kanannya tampaknya memegang sesuatu. Karena hari sudah gelap, mereka tidak bisa melihat apa itu. Kemudian, dia menyibukkan diri. Juzi dan Keke tidak memperhatikan binatang buas apa yang ditangkap Huo Yuhao. Ketika mereka memperhatikan, yang bisa mereka lihat hanyalah potongan daging. Setiap potongan daging telah diiris rata. Mereka seukuran telapak tangan, dan setebal 2 ibu jari. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu kecil. Sudah waktunya untuk menyalakan api. Saat dia memikirkan api, menggigil hati Huo Yuhao. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat ke kejauhan. "Kakak, di mana kamu?" Saat dia memikirkan Ma Xiaotao yang hilang, suasana hatinya memburuk. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat, api menyala. Dia menoleh untuk melihat 2 gadis yang menatapnya dan berkata, "Ayo, senior, dan bersiaplah untuk pesta. Daging saya harus dimakan segera setelah siap untuk mempertahankan rasanya." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 mangkuk kecil. Dia menambahkan sesuatu ke masing-masing mangkuk, yang tampak seperti saus coklat transparan. Kemudian, dia membagikan garpu kepada kedua gadis itu. "Bakar dagingnya, lalu makan dengan saus. Ayo mulai." Saat dia mengatakan itu, Huo Yuhao menggunakan garpunya untuk mengambil sepotong daging dari dahan. Pergelangan tangannya berputar, dan daging itu dimasak di atas api. Kemudian dia memutar tangannya lagi, dan daging itu mendarat di mangkuk Juzi. Di bawah cahaya dari api, wajah Juzi dan Keke merah. Mereka terlihat agak menggoda. Juzi memperhatikan tindakan Huo Yuhao. Dari tindakan terampilnya, jelas bahwa ini bukan daging panggang pertamanya. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa daging mendesis masih agak merah muda. Itu tidak sepenuhnya matang. Makanlah selagi panas. Rasanya paling enak begini. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, sepotong daging kedua sudah siap. Itu jatuh ke mangkuk Keke. Juzi suka sekali makan. Ketika dia mendengar itu, dia tidak memikirkannya lebih jauh. Dengan garpu, dia mengambil sepotong daging dan dengan lembut menyaburkan sedikit saus di atasnya. Kemudian, dia meletakkannya di mulutnya. Sausnya tidak kuat, tetapi sangat harum. Dagingnya sangat halus setelah disabuni dengan saus. Setelah masuk ke mulutnya, dia mengunyahnya sebentar, dan itu meleleh dan pergi dengan lancar ke tenggorokannya. Aroma dan teksturnya yang halus hampir membuat Juzi menggigit lidahnya. "Wow, ini sangat enak." Tidak seperti Juzi, yang makan daging dengan linglung, Keke tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia mencicipi dagingnya. Dia sangat bersemangat. Rasa ini, Juzi tampak hilang, tetapi dia merasakan emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Air mata mengalir di pipinya, dan dia memandang Huo Yuhao dengan cahaya yang sangat berbeda. Perhatian Huo Yuhao benar-benar dikhususkan untuk daging. Dia ingin memaksimalkan kontrolnya atas api, dan dia bahkan menggunakan deteksi spiritual untuk membantunya. Ketika dia memanggang setiap potong daging dengan sempurna, dan kemudian menyerahkannya ke tangan kedua gadis itu, dia sendiri mulai makan juga. Rasanya enak, dan dia hanya bisa menghela napas kagum. Yang paling penting, dia beruntung hari ini, karena dia telah menangkap seekor rusa yang sempurna untuk dipanggang. Jika tidak, betapapun terampilnya dia tidak mungkin membuat makanan yang sedap ini. Rusa itu,
yang memiliki berat sekitar 5 kilogram, memiliki daging yang bagus seharga 2 hingga 2,5 kilogram. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sudah ada di perut mereka. Jus lezat dari daging membuat mereka puas dengan cara yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ada lagi yang ingin kamu makan? Huo Yuhao bertanya pada kedua gadis itu sambil memakan potongan daging terakhir. Keke menepuk-nepuk perutnya yang sedikit membuncit dan berkata, ini sangat enak, sungguh. Rasanya luar biasa, tapi saya tidak bisa makan lagi. Sister Juzi, mengapa kamu menangis? Kenapa matamu merah? Petik 2. Huo Yuhao, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memasak, dan Keke, yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk makan, menyadari bahwa Juzi tidak dalam keadaan normal. Matanya bengkak dan merah. Dengan hati-hati, dia memasukkan potongan daging terakhir yang diberikan Huo Yuhao ke mulutnya dan mengunyahnya dengan lembut. Dia tidak membalas Keke, tetapi malah bergumam pada dirinya sendiri, rasa ini benar-benar rasa ini. Saya pikir saya tidak akan pernah mencicipinya lagi. Petik 2. Keke melihat keadaan pikirannya yang sedikit tidak stabil dan bergegas ke sisinya. Dia meraih lengannya dan bertanya dengan cemas, Sister Juzi, apakah kamu baik-baik saja? Juzi dengan lembut menurunkan mangkuk di tangannya dan mengangguk. Dia memandang Huo Yuhao, dan suaranya yang hangat terdengar serak ketika dia berkata, terima kasih, Yuhao, karena membiarkanku mencicipi masakan ayahku lagi. Huo Yuhao tidak mengharapkan Juzi mengatakan sesuatu seperti ini. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berkata, Fa, ayah. Juzi mengangguk. Matanya kabur dan dia tampak berada di dunianya sendiri ketika dia berkata dengan lembut, ayah adalah juru masak terbaik. Saya lahir di kota kecil perbatasan kekaisaran. Ibu adalah wanita tercantik di seluruh kota, dan ayah membuka sebuah restoran kecil yang sangat baik. Ayah berkata bahwa kegembiraan terbesar dalam hidupnya adalah memasak untuk ibu. Makananmu terasa seperti milik ayahku. Meskipun saya belum mencicipinya dalam 1 dekade, saya tidak akan pernah melupakannya. Petik 2. Sebuah dekade. Huo Yuhao menatap Juzi. Matanya begitu hangat dan manis. Mereka juga dipenuhi kerinduan dan kekaguman pada ayahnya. Tampilan ini sangat mengejutkannya. Dalam ingatannya, dia tidak pernah memiliki ayah. Duka kini memenuhi mata Juzi. Air mata besar mulai bergulir saat dia melanjutkan, perang menghancurkan keluarga saya. Ayah dipaksa secara wajib militer, dan ia tewas dalam perang melawan Kekaisaran Bintang Luo. Ibu sangat sedih dan jatuh sakit parah. 3 tahun kemudian, dia meninggal juga. Karenanya, sepertimu, aku juga yatim piatu. Petik 2. Perasaan yang tak terlukiskan melanda Huo Yuhao. Menghadapi gadis ini, yang berbagi nasib yang sama dengannya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memeluknya. Dia kehilangan ayah dan ibunya, dan menjadi yatim seperti dia. Tidak heran dia memperlakukannya secara berbeda setelah dia menemukan bahwa dia juga yatim. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghibur Juzi. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang intens. Dia memikirkan ibunya, yang telah membesarkannya dengan banyak kesulitan, dan ayahnya, yang dia benci. Pada saat ini, dia juga diliputi oleh emosi. Keke berdiri dan berbicara dengan suara keras, dengan kedua tangan di pinggulnya, apa yang kalian lakukan? Jangan sedih. Semua hal itu ada di masa lalu. Semakin Anda memikirkannya, Anda akan semakin sedih. Lihat ke depan, dan jangan berkubang dalam kesedihan Anda. Ada banyak hal yang lebih baik menunggu kita, bukan? Petik 2. Melihatnya, suasana berat tiba-tiba berubah. Huo Yuhao dan Juzi keduanya tertegun. Kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Keke bingung ketika dia berkata, apakah aku itu lucu? Saudari Juzi, tidakkah Anda merasa malu menangis dan tertawa pada saat yang sama? Petik 2. Juzi berdiri dan menarik sikunya. Dia berkata, ini belum pagi, mari kita istirahat.
Kita harus beristirahat dengan baik jika kita ingin memasuki pegunungan besok. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia menarik Keke ke tendanya. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Dia berkata, "Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas makanan kami." Dengan itu, dia tersenyum padanya. Ketika dia melihat senyum itu, dia merasa bahwa ketegangan di antara mereka telah berkurang. Jarak yang mereka jaga satu sama lain di sekolah telah hilang. Senyumnya memang indah, pikir Huo Yuhao. Namun, sosok lain memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, pakaian cahaya, Wang Dong, itu benar-benar. Malam itu sunyi. Di pagi hari, ketika Juzi dan Keke bangun, Huo Yuhao sudah membuat sarapan. Karena latihan fajarnya, ia akan bangun lebih awal dari yang lain. Semua orang yang hadir adalah guru jiwa, dan mereka semua merasa diremajakan setelah istirahat malam yang baik. Juzi sangat riang gembira. Wajahnya yang halus memiliki warna merah muda, membuat keinginan untuk menggigitnya hampir tak tertahankan. Dia seperti buah persik yang manis dan berair. Huo Yuhao membuat sarapan sederhana. Sup, roti panggang, dan beberapa daging sederhana. Dia membawa semua bahan sendiri. Namun, meskipun kesederhanaannya, hati Juzi berpacu dengan setiap gigitan. Dia tidak mengatakannya, tapi dia bermimpi tentang ayahnya semalam. Hampir seperti ayahnya membujuknya untuk tidur. Meskipun dia tidak berlatih sebelumnya, itu adalah salah satu malam tidur terbaik yang pernah dia alami. Bahkan Keke merasa ada yang tidak beres dengan Juzi. Saat sarapan, dia mencuri pandang ke Huo Yuhao. Setiap kali dia menatapnya, tatapannya akan menjadi lebih hangat. Seolah-olah dia telah menemukan belahan jiwanya. Huo Yuhao memperhatikan ini juga. Tidak seperti Keke, dia merasa bahwa Juzi sekarang memandangnya sebagai ayahnya. Dia merasa seperti sedang berbaring di atas paku. Juzi lebih tua darinya setidaknya 4 atau 5 tahun. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka tidak melanjutkan dengan alat jiwa tipe terbang. Langit di atas tempat berkumpulnya makhluk-makhluk buas jiwa berada di luar batas. Kecuali seseorang memiliki keinginan mati, atau sangat percaya diri dengan kemampuannya, tidak ada yang akan mencoba untuk terbang. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya melihat alat jiwa yang mereka rencanakan untuk bereksperimen. Itu adalah barang yang terlihat sangat aneh. Itu berbentuk seperti bola dengan diameter 2 meter. Di dalam, ada 3 kursi, 1 di depan dan 2 di belakang. Bola itu tertutup rapat, tetapi ada jendela yang terbuat dari kristal di bagian depan, belakang, dan kedua sisinya, yang bisa dilihat orang. Di bagian bawah bola, ada 6 kaki logam. Setiap kaki dibagi menjadi 3 segmen. Segmen terakhir sangat tajam, dan dapat dengan mudah terjebak ke tanah. Segmen kedua mengangkat alat ke atas, dan segmen pertama menghubungkan kaki ke bola. Itu terlihat sangat aneh. Apa ini? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Juzi berkata, Guru Xuan menamakannya alat jiwa eksplorasi segala medan. Anda melihat 6 kakinya. Kita bisa duduk di dalam bola, dan dengan susunan formasi, kita bisa mengendalikannya. Bola terbentuk dari logam dengan kepadatan tinggi, dan dapat menahan serangan dari guru jiwa kelas 6 dan di bawahnya. Pada saat yang sama, bola bisa membiarkan kita melepaskan alat jiwa pelindung kita. Saat ini, perlengkapan pelindungnya adalah grade 5. Keke dan aku bisa mengendalikannya. Lebih jauh lagi, itu bisa menutup energi kehidupan kita. Selama kita duduk di dalam, kita tidak perlu takut binatang buas merasakan energi kita. Itu dapat beradaptasi dengan skenario yang berbeda. Misalnya, jika kita menghadapi bahaya di gunung, ia dapat menarik kakinya dan melepaskan lapisan karet tebal, berguling ke bawah sambil melindungi kita. Bola disegel, tetapi jika perlu, tidak akan ada masalah jika jatuh ke air.
Alat jiwa eksplorasi semua medan menekankan energi kehidupan. Karena itu, zirahnya sangat tebal, tetapi juga menguras kekuatan jiwa dengan cepat. Dengan kultivasi saya dapat mengendalikannya selama 1 jam sebelum saya perlu bermeditasi untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwaku. Namun, jika kami bertiga bergiliran mengendalikannya, itu bisa bertahan lebih lama. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alat jiwa yang bisa ditampung manusia. Sementara itu hanya alat eksplorasi, bagaimana jika meriam jiwa ditambahkan ke dalamnya? Itu tidak akan terlalu sulit. Penjelasan Juzi sangat rinci. Yuhao, jangan meremehkan alat jiwa ini. Lebih tepatnya, dapat dikatakan merupakan penggabungan dari banyak alat jiwa. Untuk penelitian itu, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial membutuhkan waktu 30 tahun, ketika kami mencoba untuk mencocokkan berbagai susunan formasi dan selanjutnya memperbaikinya. Hanya dalam 2 tahun terakhir kita mencapai sesuatu yang signifikan. Tingkat penelitian tertinggi di Illustrious Virtuous Hall berkaitan dengan cara-cara mempersenjatai diri.